Yakin Cak, sampean pasti sedang menunggu video review dari IWB tentang New CB 50R K15P. Tapi Cak, kita masih belum ada schedule untuk kesana. Artinya gini, memang untuk hari ini sampean pasti akan lihat seluruh media di Indonesia, seluruh media otomotif akan merilis video ini karena mereka mendapatkan giliran yang pertama Cak. Ya nasibnya blogger-blogger nanti Cak. Jadi kita akan mendapatkan review atau mendapatkan agenda untuk review New CB besok Cak, hari Jumat. Dan alhamdulillah IWB mendapatkan pagi-pagi. Jadi tenang aja Cak, sampean harus pantengin Iwan Benaran, sampean pantengin YouTube IWB akan review buat sampean semuanya di pagi hari. Pokoknya pagi besok IWB langsung posting buat sampean. Di video ini IWB akan bahas hal yang lain Kang Bro. Jadi sesuatu hal yang memang misterius, hidden agenda. IWB katakan demikian. Jadi dari terawan IWB, arahnya itu semakin lama semakin mencurigakan dan arahnya memang semakin lama semakin jelas bahwa Astra Honda Motor mempersiapkan sesuatu yang pastinya akan membuat sampean terkejut atau ya setidaknya sampean akan mengatakan bahwa wah ini emang gila nih. Jadi gitu. Nah, jadi Cak, banyak sekali komen-komen dari sampean semuanya. Komen-komennya tuh rata-rata, kenapa sih DC nggak bulat sekalian? Kenapa nggak kayak CB X-Motion, nggak kayak di Thailand sebagainya, Cak? Jadi sampean harus tahu bahwa CB yang terbaru ini memang segmennya tuh beda. Sampean harus tahu bahwa segmennya itu naked untuk harian atau daily, bukan untuk lifestyle. Jadi untuk positioningnya dari CB 50 ini sama dengan fiction. Jadi ini memang musuh fiction. Jadi kalau sampean berharap bahwa New CB ini akan dibekali dengan lampu bulat, ya enggak. Ini karena Street Fire. CB 150 Street Fire. Ini beda. Beda dengan New Sport Cafe ataupun kalau di Thailand kan disebut X-Motion, ini beda. Dan ini yang akan kita bahas, Cak. CB ini bukan EXR musuhnya. Jadi sampean nggak bisa komparasi itu dengan EXR. Karena EXR 155 dari Yamaha nanti akan ada musuhnya sendiri. Honda sudah mempersiapkan desainer demikian. Oke. Jadi Kang Mas, kalau kita membahas mengenai CB ini memang banyak sekali komen-komen yang ya kontroversi lah. Katakanlah sebagai new product atau new varian ini memang banyak sekali komen yang ada yang mengatakan keren, ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan kok jadi kayak Bison, kok jadi kayak fiction, kok lebih keren, kok lebih padat. Nah, banyak sekali lah, biasa pro kontra, karena kan namanya desain itu selera. Desain itu selera dan tidak ada satu orang pun bisa intervensi Kang Mas. IWB katakan keren, bisa aja sampean bilang jelek, atau IWB katakan jelek, sampean bisa katakan keren. Jadi kita nggak bisa intervensi, IWB serahkan ke sampean semuanya masing-masing untuk menilai apakah New CB ini sudah keren atau enggak. Sebenarnya Cak, bertepatan dengan peluncuran CB 50 kemarin ini, ternyata Astra Honda Motor juga meluncurkan varian lagi aksesoris Cak. Jadi aksesoris yang kita katakan untuk memperganteng penampilan. Jadi officially mereka meluncurkan aksesoris untuk New CB Street Fire ini yang terbaru ini. Jadi ada beberapa aksesoris yang akan bisa kesampaian semuanya. Biar sampean tahu nggak ketinggalan kereta ya. Yang pertama adalah seat cowl. Jadi ini adalah cover atau ya kita katakan sebagai cover seat lah. Ini dijual oleh Honda. Ini officially akan didedikasikan buat sampean semuanya dari Sabang sampai Merauke yang mungkin senang dengan jok modelnya yang sporty. Jadi seat cowl dari Astra Honda Motor buat CB terbaru ini materialnya adalah ABS Cak, dipastikan dengan finishing painting pastinya disesuaikan dengan warna motor sampean dan instalasinya menggunakan sistem slot atau clamper. Jadi ini akan memudahkan sampean dan harganya 390 ribuan. Kemudian yang kedua, Honda juga menyediakan tank pad. Jadi tank pad ini berbahan silikon rubber dan ini ada tempelan adhesif dari 3M. Jadi sampean bisa nempelin di bagian tangki atasnya, bagian punggungnya Cak, yang sekarang sudah menjulang ke atas. Dan ini memang berguna untuk melindungi dari gesekan atau ya didesain untuk supaya lebih keren juga. Konturnya carbon look, kelihatan lebih eye catching dan lebih keren sih. Dikatakan demikian dan harganya cukup terjangkau, yakni hanya Rp110.000. Ini adalah Honda Genuine Accessories. Kemudian yang ketiga adalah radiator protector. Honda juga sudah mempersiapkan ternyata untuk radiator protector New CB 50 ini. Jadi ini bahannya adalah plastik nilon dan dikatakan bahwa secara material ini adalah heat resistant, termasuk campuran dari aluminium wire mesh. Jadi ada kisi-kisi gitu, jaring-jaring yang berbahan aluminium dan instalasinya hanya menggunakan skrup dan baut. Jadi finishingnya di painting, harganya adalah ya sekitar 110.000. Jadi sama dengan tank pad yang tadi ya Cak ya. Kemudian yang keempat, jadi yang keempat ini adalah fuel lead pad. Jadi kalau saya perhatikan ini seperti tempelan di bagian ini Cak, tutup tangkinya dan ini memberikan kesan sporty karena AHM meracik seperti carbon look sekali lagi. Ini berbahan stiker dan resin. Dan juga ada tempelan sudah 3M, jadi sampai tinggal plug and play. Jangan lupa sampai harus bersihkan sebelum nempelin seperti biasa supaya nempelnya kuat gitu Cak ya. Dan harganya dibanderol oleh HM di angka Rp50.000. Kemudian yang kelima adalah engine cover. Engine cover ini melindungi crankcase dan memberikan kesan sporty serta eksklusif, itu katanya dari Honda. Dan ini materialnya adalah plastik nilon Cak. Plastik nilon yang dikatakan heat resistant atau tahan panas. Dan juga ini sampai nggak perlu nyekrup, jadi tinggal tempel aja karena sudah ada 3M-nya. Jadi ini ada plug and play dan harganya ada Rp110.000.
Kemudian yang paling keren buat IWB ini ya adalah bagian belakangnya, Cak. Jadi fender eliminator. Memang sih kalau kita katakan secara looks-nya tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya karena memang buntutnya kan mirip, Cak. Buntutnya mirip dan ini ternyata juga sudah disediakan oleh Honda. Fender eliminator ini berbahan steel plate, kemudian instalasi menggunakan skrup dan baut dan juga dengan finishing painting. Jadi finishingnya painting warna hitam dan dijual oleh Honda di angka Rp360.000. Jadi sampean monggo kalau mungkin pengen keren ya tunggangan sampean UCB ini, sampean bisa menggunakan fender eliminator ya. Jadi lebih pendek tapi ya itu, Cak, resikonya nyiprat, Cak. Tapi ya udahlah. Kadang-kadang kita kalau namanya keren-kerenan itu kadang-kadang kan mengorbankan fungsi, kadang-kadang harus demikian. Kemudian terakhir, dan ini sudah disediakan juga oleh Honda, adalah visor. Visornya ini khusus buat UCB dan ini plug and play pastinya. Jadi ini memberikan kesan ya feel-nya lebih galak lah katanya demikian. Dan juga dari bahannya, kalau saya nanya bahannya apa, Cak IWB? Bahannya adalah materialnya transparan polikarbonat plastik. Jadi ini adalah polikarbonat plastik dan juga sekali lagi ditempel dengan 3M. Harganya Rp180.000. Ini adalah aksesoris yang ditawarkan oleh Astra Honda Motor buat sampean semuanya pada New CB 150R. Ini hanya tambahan informasi buat sampean semuanya. Dan kalau sama nanya reviewnya, tenang, Cak, reviewnya baru besok ke BB karena hari ini sekali lagi hanya media. Nah, Cak, kembali lagi mengenai New CB, mengenai hidden agenda dan strategi. Jadi Kang Mas kalau sampai nanya ke IWB, Cak IWB, kenapa sih kok Astra Honda Motor malah yang ngeracik desain kok tidak bulat aja biar keren, biar kayak Thailand sebagainya. Cak, ini sekali lagi kita katakan adalah segmennya. Segmennya ini adalah segmen Spitfire. Segmen Spitfire ini memang beda, sama jangan adu dengan ESR, karena banyak juga komen kerenan ESR lah, tinggal dikit nambah dapat ESR ya. Itu selera sekali lagi. Nah, ini beda segmen. Satunya segmen daily use, satunya segmen retro lifestyle ya. Sampai beda, jangan disamakan karena itu ada nanti, Cak. Tenang aja, Cak. Desainer ada, disinyalir di Terawangan IWB. Terawangan Lampah Lumpuh IWB ada. Jadi sampai harus sabar. Jadi gini, Kang Mas. Kalau sampean perhatikan dari New CB ini, sampean pasti harusnya berpikir, kita harus berpikir bahwa ada yang berbeda di sana. Yang pertama adalah dari sisi logo CB-nya. Sama lihat di sini, Cak. Logo CB yang digunakan Astra Honda Motor pada versi 2021 berbeda. Logo CB-nya sangat mirip dengan X-Motion atau CB Neo Sport Cafe yang sudah beredar di dunia. Jadi di global lah, pasar global. Sementara Thailand kan X-Motion. 150cc memang adanya hanya di Thailand, sementara di negara lain ada 125cc Neo Sport Cafe, kemudian langsung ke 250 Neo Sport Cafe dan langsung kemudian ke 650, kemudian ke 1000, dan inilah yang membedakan antara pasar Asia dan juga global. Nah, untuk pabrikan Astra Honda Motor, IB katakan ada hal mencurigakan di sana bahwa sepertinya memang ada ditarik, Cak. Jadi kalau sampai jeli memperhatikan, ada beberapa arah yang menyeret kita pada satu kesimpulan yang sangat kuat. Sebenarnya IB sudah bahas sebelumnya di video sebelumnya, namun saat ini indikasi semakin kuat dan IWB ingin berikan pencerahan ke sampean semuanya mengenai ini, Cak. Jadi pencerahan bahwa sekali lagi jangan dicampur aduk. CB adalah CB, Neo Sport Cafe atau X-Motion adalah Neo Sport Cafe atau X-Motion. Jadi segmen naked bike, daily use jangan disamakan dengan retro modern. Jadi ini sampean harus taruh dulu nih. Dan saat ini yang difokuskan oleh Astra Honda Motor naked daily use. Jadi yang ini adalah motor yang diracik untuk sekali lagi positioning di fiction, bukan di XXR 155. Jadi kalau saya perhatikan, Cak, di sana sebenarnya sudah ada preparation atau persiapan Astra Honda Motor untuk menggarap yang kita sebut sebagai klasik modern. Ada di sana, Cak. Sebenarnya kalau saya menjeli. Yang pertama, saya bisa lihat dari suspensinya. Suspensinya ini semua diturunkan dari yang 150cc sampai saat ini 150cc yang naked. Ini ada hidden agenda. Karena kenapa? Artinya apa? Sudah ada persiapan di sana bahwa Honda akan mempersiapkan Neo Sport Cafe atau X-Motion yang versi Astra Honda Motor, versi lokal lah. Nanti arahnya ke sana. Ini dari Terawangan IWB nih, Cak. Kalau salah Yun Sewu. Ini kan namanya juga sekali lagi Terawangan dan Terawangan. Belum tentu benar. Ini kan hanya analisa Terawangan menjadi satu lah. Jadi kita sampean sebutnya apa terserah sampean lah. Jadi gitu, Cak. Yang pertama sudah ada komponen suspensi subsedo. Ini sudah ibaratnya apa, Cak? Ibaratnya wis nyicil, Cak. Jadi Astra Honda Motor sudah nyicil, AHM sudah nyicil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus perhatikan dari bentuk peleknya, Cak. Pelek yang terbaru ini sangat mirip dengan CB 125 yang versi Eropa. Cash wheel atau pelek yang digunakan oleh generasi CB sekarang ataupun CBR yang terbaru 2021 ini dengan CB 125 Neo Sport Cafe di Eropa. Modelnya, Cak, kayak jeruji, ngerti nggak? Kayak spoke wheels. Kayak apa? Iya, kayak jari-jari lah. Kalau kita perhatikan beberapa komponen ini memang sangat mudah bagi Astra Honda Motor untuk meracik Neo Sport Cafe jika mereka mau. Jadi kemungkinan besar ini analisa saja. Bisa saja, Cak, memang X-Motion versi Indonesia nanti nggak akan sama plek dengan Thailand.
akan ada perombakan, namun sekali lagi basisnya akan sama dari lampu bulatnya, kemudian sudah suspensi upside down, kemudian jari-jari lagi peleknya, kemudian juga dari bentuk tangkinya sudah kondom. Jadi model plastik. Kalau sampean tahu, yang Neo Sport Cafe rata-rata itu modelnya cover atau plastik kondom. Jadi lebih muskuler, jadi lebih gampang membentuk dan serutnya. Semisal lihat dari serutnya yang generasi terbaru pun saat ini, kalau kita lihat atau kalau kita perhatikan secara jeli, memang arahnya lebih mirip ke model-model Neo Sport Cafe atau X-Motion. Jadi serutnya itu sudah mengkotak menjadi satu dengan tangkinya yang ditarik sehingga samping atau casing di bawah jok. Jadi ini yang menjadi dasar-dasar analisa kita sebelum pada akhirnya Ibu semakin yakin bahwa memang sekali lagi Cak, sampai harus sabar Cak, karena memang ada gerakan mencurigakan dari asal Honda Motor. Apa kui? Sama pasti penasaran kan? Bisa share sama semuanya bahwa yang saat ini yang CB terbaru ini adalah menggunakan sekali lagi kode projectnya adalah K15P. Bener nggak? K15P. Tapi IB juga menemukan saat ini ada indikasi kode yang baru lagi. Kode baru dan IB katakan ciri-cirinya sangat mirip dengan mesin yang saat digunakan oleh K15P. Jadi engine-nya menggunakan DOHC near square. Kemudian juga dari crankcase-nya juga sangat mirip. Kemudian juga IB menemukan kode ini seperti upside down-nya. Jadi suspensi yang menggunakan upside down. Lalu juga IB katakan seperti kayak monoshock-nya, Cak. Monoshock-nya juga modelnya sudah Prolink. Lalu dari pelek-peleknya seperti agak mirip ya. Mungkin bisa jadi malah menggunakan memang pelek yang sama yang digunakan oleh Honda pada New CB 150R sekarang ini. Dan kodenya Cak, Ibu sudah share sampai semuanya. Ini adalah kode yang beda. Kodenya mengusung K, tapi belakangnya 3 dan belakangnya lagi huruf. Ibu nggak akan katakan saat ini, kita sensor saja supaya lebih safety. Jadi disinyalir Astra Honda Motor setelah CB sekarang ini sudah menyiapkan generasi terbaru yang lain. Generasi yang dikatakan sangat mencurigakan, arahnya adalah versi retro modern. Sama cara di sini. Disinyalir arahnya adalah retro modern kan, Ibu menemukan untuk headlampnya diduga sangat mirip dengan X-Motion. Ini adalah versi lokal, diduga demikian. Terawangannya ngono mas, lek salah nyun sewu, ini namanya juga terawangan, lek salah nyun sewu. Jadi ini arah yang dikatakan sampean harus sabar. Kalau memang naksir ini tapi memang nggak dalam waktu dekat Cak, nyun sewu Cak, ini kan hanya terawangan. Kalau ada salahnya nyun sewu. Jangan jadikan acuan lah pokok intinya, tapi sama boleh tampung saja, kita buktikan nanti. Jadi indikasi demikian dan kode projectnya adalah K3, belakangnya sensor. Jadi demikian, Ibu sudah katakan sama semuanya, jangan jangan rancu. Sampai masalahnya ini loh, Ibu lihat komen-komennya lucu-lucu gitu. Komen-komennya sudah dijelaskan sampai semuanya bahwa ini adalah CB 150 ini bukan untuk retro modern. Sampai malah masih disamakan dengan yang EX dan aduh pokoknya inilah rancu ya. Jadi itu yang bisa Ibu katakan sampai semuanya hari ini. Jadi terlalu panjang, intinya apa? Ada project baru yang EB tangkap di sana selain dari K15P yang sudah rilis officially kemarin dan saat ini sedang direview para media. Besok kita blogger-blogger, dan ini arahnya adalah retro modern yang diduga akan dikembangkan oleh AHM untuk menggempur pasar ESR 155 Yamaha. Jadi nanti sosoknya jangan kaget kalau mungkin ya sampai akan melihat motor ini memang keren, gitu aja ya. Jadi ini sekilas informasi dari IWB buat sampean semuanya. Mohon maaf kalau sekilas informasi aja. Jangan tunggu review IWB yang jelas untuk yang New CB 150R Streetfire besok ya, yang new generasi terbaru. Dan jangan lupa Cak, sampean pantengin besok pagi jam 9-an. Dan sekali lagi Cak, ini hanya terawangan. Disclaimer-nya terawangan yang belum tentu akurat. Dan jangan berharap banyak, sekali lagi karena ini sangat samar mas. IWB katakan sangat samar, belum tentu benar. Jadi hanya itu yang bisa dikatakan sampean semuanya. Tunggu generasi yang lain, generasi di luar dari K15P. Ini adalah generasi diduga menggunakan lampu bulat dengan banyak komponen menggunakan dari K15P seperti suspensinya, kemudian pelek-peleknya, kemudian muskulur-muskulurnya, sampai namanya desainnya juga berubah. Desainnya nggak akan sama dengan yang saat ini K15P, tapi lebih arahnya ke Neo Sport Cafe atau X-Motion ya. Mohon maaf Kang Mas ya, informasi buat sama semuanya. Kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampai selalu membantu kalian yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Kandos.